Sudah, Kak. Boleh langsung saya mulai, Pak? Boleh langsung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Prasetyo dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat di mata pelajaran mata kuliah kewarganegaraan. Boleh dibantu next, Karola? Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia, di mana beberapa poin yang akan saya bahas yaitu konsep HAM, sejarah perkembangan HAM di Indonesia, dan problematika HAM di Indonesia. Boleh dibantu next, Kak? Yang pertama adalah konsep HAM. Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak proklamasi kemerdekaan. Konsep HAM itu ada 3. Yang pertama proklamasi, yang kedua pembukaan Undang-Undang 1945, dan yang ketiga yaitu Pancasila. Konsep proklamasi yaitu sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM. Lalu yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang 1945. Pada alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Profesor Noto Nagoro, setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi, mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka, hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea keempat, di mana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM. Lalu yang ketiga ada Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakikat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial bagi masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila, mohon maaf, boleh dibantu next, Karola? Baik, saya ulangi ya. Yang ketiga yaitu konsep HAM ada Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila bertumbuh pada ajaran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM
dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakikat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial bagi masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. Boleh dibantu next, Kak. Selanjutnya adalah sejarah HAM. Dalam sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Pada peristiwa Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian sistem konstitusional Inggris. Boleh di next lagi, Kak. Kalau boleh di next slide-nya. Lalu ada peristiwa Revolusi Amerika. Pada Revolusi Amerika ini terjadi perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Lalu ada Revolusi Prancis pada 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droit de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pertanyaan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, lalu kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Boleh di next, Kak Lola?
Selanjutnya yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan pertama pada periode sebelum kemerdekaan, yaitu dari 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo pada 1908, lalu Serikat Islam pada 1911, Industry Party pada 1912, Perhimpunan Indonesia pada 1925, Partai Nasional Indonesia pada 1927. Terakhirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Lalu ada periode setelah kemerdekaan, yaitu 1945 sampai sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk mereka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Lalu periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, serta kontrol parlemen atas eksekutif. Selanjutnya pada periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided democracy tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Lalu pada periode 1966 sampai 1998, pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya, pada periode pasca Orde Baru, pada periode pasca Orde Baru tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasukan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi, dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR 017 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Boleh dibantu next, Karola?
Boleh di next slide-nya kalau lah. Udah terganti belum slide-nya? Sepertinya lagi lag ya, Kak. Agak mulai sinyalnya. Ya sudah, boleh saya lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu problematika HAM di Indonesia. Sebelumnya ada banyak problem HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya ada pemeriksaan PKI, penembakan misterius, pembunuhan Marsinah, lalu tragedi Semanggi, dan tragedi Trisakti. Jadi banyaknya peristiwa yang terjadi di masa lalu karena pelanggaran HAM, tentunya kita tidak mau terjadi lagi atau sampai ada pertumpahan darah kembali. Problem HAM yang jelas terjadi saat ini ada di Papua. Adanya keinginan untuk keluar dari Indonesia karena rasa kurang diperhatikan oleh negara. Rakyat Papua merasa pemerintah kurang adil, tidak memperhatikan bagian Merauke itu. Beberapa kali mendengar anggota TNI yang bertugas gugur untuk menyelamatkan daerah tersebut dari anggota KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Rakyat Papua butuh perhatian serta perlindungan lebih dari lain-lain aspek. Seperti itu. Dari teman-teman yang Sedikit lagi. ada yang mau disampaikan? Satu lagi Pak, mau kasih kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada materi yang saya paparkan ini itu HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia juga ada. Perjuangan HAM di tanah air atau di Indonesia muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada masa kolonial. Ya, pada dasarnya pelecehan terhadap HAM seperti itu. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintah pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM. HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi dengan adanya ketetapan MPRI yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu adanya perumusan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran HAM di tanah air karena ketentuan hukum ini mengikat negara atau warga negara. Adanya undang-undang HAM merupakan upaya preventif mencegah pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati HAM jauh lebih penting. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.